Tiga. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Code Crack akan menjelaskan hasil dari project final kami untuk pengembangan game kami yang bernama Code Crack. Ya. Di sini ada logo dari Code Crack-nya dan juga logo ya, Unlock Your Potential. Untuk penjelasan lebih jauhnya atau lebih detailnya, kami next dulu. Sebelumnya itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Di sini ada Muhammad Asnur Ramdhani, lalu Muhammad Fahmi, Muhammad Fikri, Muhammad Sai Projik, dan saya sendiri, Rizky F. Pratama. Kami semua dari TI 16. Yang mana di sini kami bahu-membahu untuk membangun sebuah game ini gitu. Oke, lanjut. Table of contents-nya ada 4 topik ya atau 4 bagian yang akan kami jelaskan di presentasi kali ini, yaitu mengenai overview dari code crack, lalu flow-nya dari code crack itu seperti apa, terus user interface-nya dan economical game-nya ini. Baik, eh, untuk lebih detailnya, untuk bagian pertama, game overview, saya minta bantuannya untuk dijelaskan oleh Asnur. Silakan. Oke, untuk di game overview sendiri, ini dari background ceritanya dulu ya. Jadi menceritakan seorang newbie software developer yang akan menghadapi nih berbagai tantangan eh, di industri lah menuju seorang level tertinggi di struktur organisasi perusahaannya. Yang dimana game player ini bertindak sebagai junior software developer. Bahkan sebelum junior itu dia menjadi newbie terlebih dahulu, akan mendapatkan tantangan masalah dalam dunia programming untuk dipecahkan dan akan naik level seiring banyaknya masalah yang sudah ia pecahkan. Oke, di next. Inspirasi game yang kita buat ini inspirasi dari dua platform, yang dimana yang pertama ada platform apa namanya ya, HackerRank, dan satu lagi Duolingo. Ya. eh, apa, Duolingo. sorry, Duolingo. ya Duolingo. sorry, ya, Duolingo. Jadi dari dua platform ini kita mengkombinasikan fitur-fitur yang ada, di mana Duolingo ini sebagai apa, platform belajar bahasa yang gamenya itu seperti pilihan ganda, dan eh, kuis teknologinya itu kita terinspirasi dari HackerRank seperti itu. Di next. Dan eh, tema game yang kita ambil adalah bertema teknologi dan edukasi, sesuai referensi dua platform yang sebelumnya, di mana Duolingo itu mereferensikan edukasi dan HackerRank itu mereferensikan teknologi. Oke, di next. Nah, pada game ini terdapat beberapa level ya untuk dimainkan, di mana player itu bisa memainkan levelnya dari newbie sampai dengan senior. Seperti itu. Oke, di next. Nah, untuk game kita sendiri, yang kita buat, yang kita build itu outputnya sebagai web-based game ya. Yang dimana target platform yang berbasis web ini bisa dipakai nih di desktop tanpa harus menginstal aplikasi dan hanya bisa diakses melalui browser dan lebih fleksibel. Seperti itu. Oke, di next. Oke, untuk limitasi dari game yang kita buat, di mana game kita ini eh, berupa kuis pilihan ganda dan code compression, yang dimana setiap levelnya itu kesulitannya akan berbeda-beda. Jadi nggak bisa memacu lah tingkat rasa penasaran para si player itu. Oke, di next. Nah, mungkin ini game mekanik yang kita pakai, bisa dilihat dan dibaca mungkin ya, atau dilihat link referensi. Oke, next. Nah, untuk game flow sendiri saya kembalikan ke Piski. Oh, untuk game flow bisa lanjut dijelaskan oleh Fikri ya. Silakan Fikri. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari game overview tadi dari Asnur ya. Lanjut ke game flow.
Jadi code crack ini tuh ada game flow-nya teman-teman. Selanjutnya nih, slide-nya. Jadi untuk game flow-nya itu sendiri dimulai dari aplikasi apa web karena gamenya dibuka sampai nanti ada resultnya. Dimulai dari game dibuka, terus kita ada inputan buat name-nya. Name-nya itu untuk sebenarnya tujuannya untuk disimpan di leaderboard, cuman sekarang hanya disimpan di result aja. Jadi input name ini khusus untuk penginputan di result nantinya. Setelah itu pilih leveling yang mana yang mau kita pakai dari newbie, junior sampai sampai senior. Terus setelah pilih level kita harus melakukan pemilihan jawaban sesuai dengan soal yang ada gitu. Terus ada koreksi ketika jawabannya itu benar, dia akan lanjut ketika jawaban itu benar atau salah, dia akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dan itu akan dihitung sebagai poin yang benar kalau misalkan benar. Kalau salah akan dihitung sebagai poin yang salah gitu. Nanti resultnya akan muncul berbentuk persentase dari keseluruhan pertanyaan yang benar dijawab. Itu dari segi game flow-nya, teman-teman. Lanjut. Untuk how to play, jadi permainan ini tuh eh, harus melalui browser ya, teman-teman. Karena kan dipakainya itu web based ya. Jadi kita harus buka melalui browser, terus start game, dan tentunya memasukkan nama yang tadi saya bilang. Terus pemilihan level dan pengerjaan kuis. Nanti akan muncul resultnya. Lanjut. Ada rules yang harus kita taati. Uh, dari segi rules, mungkin dari segi apa namanya, apa yang harus kita siapkan gitu. Jadi player harus memiliki jaringan internet tentunya karena ini web based dan online. Harus memasukkan nama, memilih level, dan menjawab kuis sebanyak 5 kali per levelnya. Terus pilihan ganda tentunya karena soalnya adalah pilihan ganda. Terus tentunya tidak boleh curang karena tidak boleh apa namanya istilahnya untuk mencari, tidak ada kesempatan untuk mencari jawaban di internet gitu. Lanjut. Selanjutnya user interface saya kembalikan ke Rizky. Oke, untuk terima kasih penjelasannya dari game flow-nya. Lalu selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Fahmi mengenai user interface dari code crack ini. Silakan Fahmi. Baik, terima kasih Mas Rizky. Sekarang saya lanjut dari sini. Next. Di sini ada halaman share screen, full screen. Di sini saya latar belakangan dengan kota. Jadi di sini seorang programmer yang hidup di kota besar. Yang bisa di next. Oke, di sini pertama dia si user harus menginputkan nama dia. Lalu di sini ada levelnya, ada newbie, junior, middle, dan senior. Oke, next. Oke, di sini ada 5 pertanyaan ya mungkin. Ada 5 pertanyaan. Pertama dia di level newbie, terus ada soalnya, dan ada sebuah empat jawaban yang dipilih salah satu. Oke, bagian next. Nah, ketika jawabannya benar, dia akan menandakan dengan warna hijau, dan ketika dia salah akan menandakan dengan warna merah. Oke, next. Oke, setelah mengisi jawabannya akan menampilkan nama dia dan skor dia yang didapat. Mungkin itu saja yang bisa saya tampilkan. Saya kembali ke moderator. Oke, Fahmi, terima kasih untuk penjelasan UI-nya. Jadi untuk UI-nya nanti bisa kita demokan ya setelah economical game ini. Untuk economical game bisa dijelaskan oleh Said. Silakan Said. Baik, terima kasih Mas Rizky dan Mas Fahmi untuk tampilan user interface sebelumnya. Oke, boleh next.
pada bagian ini, pada bagian economical game, tentunya ke depannya akan dikembangkan eh, sebuah economical game, yaitu di dalam code crack ini economical game akan diimplementasikan melalui sistem mata uang virtual yang pemain nanti akan dapatkan setelah menyelesaikan tantangan pemrograman atau pada kondisi tertentu yang telah menyelesaikan level tertentu. Mata uang ini nantinya akan dibuat menyerupai koin dan pemain itu bisa menggunakan koin ini untuk berbagai manfaat yang ada dalam game. Okay, next. Oke, misalnya pemain bisa menggunakan koin untuk membeli hint. Kedepannya nanti akan dikembangkan sebuah hint agar dapat membantu player untuk menjawab ketika kesulitan. Selain itu, pemain juga dapat mendapatkan koin melalui sistem reward. Misalkan pemain ini uh, menyelesaikan suatu tantangan, kemudian mendapatkan koin atau dengan cara login setiap hari atau weekly dalam game. Seperti itu. Next. Dengan demikian, ekonomi game ini dirancang untuk membantu menjaga pemain tetap tertarik dan terlibat di dalam game, agar mereka sekaligus mendorong pemain untuk terus meningkatkan keterampilan pemrograman mereka. Oke, next. Kedepannya, game ini akan kami lakukan untuk improvisasi, kemudian fix bug yang ada, kemudian akan mempromosikan gamenya kepada publik. Baik, next. Oke, untuk demo time, mungkin saya kembalikan ke Mas Rizky. Oke, baik. Saib, terima kasih penjelasannya. Dan seperti yang baru saja dijelaskan ya, semua keempat topik sudah dijelaskan. Saya akan demokan hasil dari pengembangan game kami ya. Nah, di sini ada apa namanya? Ada URL-nya yaitu Transcendence.con Netlify app yang mana kami deploy gamenya ini di Netlify gitu. Ini tadi saya udah uh, apa loading ke CodeCrack. Saya akan tutup dulu. Mungkin ini tampilan awalnya. Nah, kami membuat gamenya menggunakan Construct 3. Nah, ini lalu loadingnya ya tadi. Nah, di sini tampilan untuk inputkan nama. Misalkan ini nama saya, Rizky. Nah, lalu jika ada ini, ignore saja ya. Rizky, terus di sini ada eh, pemilihan level ya. Karena saya newbie dulu gitu, saya akan pilih newbie. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, itu tadi yang dibahas. Nah, ini setelah menjawab soal ya, terlihat ada skornya dan hasilnya. Perlu perlu kami sampaikan juga bahwa tadi itu untuk meload soal dan jawabannya, kami menggunakan API ya, yang mana API ini kami kembangkan juga dengan bahasa pemrograman Go, lalu mengisi datanya beberapa question seperti ini ya. Jadi ini sudah kami deploy API-nya dan hasilnya seperti ini. Lalu kami patch atau panggil untuk ke, apa untuk soal dan pemeriksaan jawabannya seperti itu. Dan juga berikut demo dari MVP atau minimum viable product, yang mana ini kami juga perlu masih banyak pengembangan ya seperti yang saya tadi sampaikan improvementnya. Jadi untuk gambaran MVP-nya adalah seperti itu. Oke. Yang lain mau ada tambahan dari Asnur atau Fikri atau Saib dan Fahmi? Jika Eh, ada, sepertinya cukup ya. oke.
Jika tidak ada, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan untuk eh, presentasi GDD Code Crack dan demo pengembangan gamenya. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.